Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja kadang bikin pusing, perkalian pecahan. Tapi tenang, tenang, kita akan bedah bareng-bareng sampai semuanya jadi jelas dan gampang banget dipahami. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya arti dari mengalihkan bilangan bulat sama pecahan di dunia nyata? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Biar gampang, kita bakal ditemenin sama temen kita, Agam. Nah, dia ini lagi punya misi di kebunnya. Dan ternyata misinya ini justru jadi kunci buat kita ngertiin perkalian pecahan. Keren kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, masalah penyiraman. Ini adalah kisah tentang dua ember. Jadi gini, Agam itu punya dua pilihan alat siram. Ada ember yang besar, yang sekali angkut bisa nyiram area seluas 2 meter persegi. Satunya lagi ember kecil, yang cuma bisa nyiram, ya sebagian kecil aja. Tepatnya 3/5 meter persegi. Oke, sebelum kita main sama pecahan, kita pemanasan dulu ya. Gimana ceritanya kalau Agam pakai 5 ember yang besar? Ini gampang kok, cuma buat ngelancarin aja. Logikanya sederhana banget kan? Kalau satu ember besar itu bisa buat 2 meter persegi, nah kalau ada 5 ember, total areanya jadi berapa? Ya tinggal kita kalikan aja, 5 dikali 2. Jawabannya tentu aja 10 meter persegi. Nah ini kan perkalian biasa yang kita semua udah jago. Gampang kan? Oke, pemanasan selesai. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Bilangan bulat bertemu pecahan. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Apa yang terjadi kalau Agam ganti pakai ember kecil? Nah, ini dia. Pertanyaannya jadi begini, berapa luas area yang bisa disiram Agam dengan 2 ember kecil? Jadi kita itu sebenarnya lagi nyari jawaban dari 2 dikali 3/5. Ini bukan soal angka doang loh, ini masalah nyata yang lagi dihadapi Agam di kebunnya. Nah, kita akan coba melihat perkaliannya. Yuk, kita visualisasikan matematikanya. Jadi, daripada kita langsung loncat ke rumus yang bikin pusing, kita coba pakai cara yang lebih asik. Kita bakal benar-benar kali lihat apa sih artinya 2 dikali 3/5 itu. Oke, kita mulai dari satu ember kecil dulu, yang bisa ngiram 3/5 meter persegi. Coba deh, bayangin 1 meter persegi itu kayak sebuah kotak. Nah, karena pecahannya per 5, kita bagi kotak itu jadi 5 bagian yang sama besar. Terus, karena pembilangnya 3, kita arsir 3 dari 5 bagian itu. Nah, inilah gambar dari 3/5. Oke, langkah pertama. Ini dia area dari ember yang pertama. 3 bagian dari 5 sudah terarsir. Nah, karena Agam pakainya 2 ember, berarti kita tambahin lagi 1 ember. Langkah kedua. Ini dia area dari ember kedua, yaitu 3 bagian yang diarsir lagi. Jadi sekarang kita punya 2 kelompok 3/5 kan? Pertanyaannya sekarang, coba lihat, berapa banyak total potongan 1/5 yang sudah kita arsir? Coba kita hitung bareng-bareng ya. Yap, totalnya ada 6 bagian 1/5. Jadi jawabannya adalah 6/5 meter persegi. Coba perhatiin deh, ini artinya 2 dikali 3/5 itu sama dengan 6/5. Kelihatan polanya? Kita cuma mengalihkan bilangan bulatnya, yaitu 2, dengan angka yang di atas, si pembilang, yaitu 3. Sementara angka bawahnya, penyebutnya, tetap sama. Oke, kita lanjut ke masalah berikutnya. Sebagian dari pohon. Ini masalah baru, tapi idenya bakal mirip-mirip. Sekarang, Agam udah selesai nyiram, dia mau ngurusin pohon mangganya. Ceritanya, Agam itu punya 15 pohon mangga. Nah, 2/3 dari pohon-pohon itu jenisnya mana lagi? Pertanyaannya, berapa banyak sih pohon mana lagi itu? Kuncinya ada di kata dari. Dalam matematika, kalau kita mau cari sebagian dari sesuatu, itu artinya kita harus mengalihkan. Jadi, kita mau hitung 2/3 dikali 15. Yuk kita pecah masalahnya biar gampang. Total pohon kan ada 15. Kita mau cari 2/3 dari 15. Nah, langkah pertama kita cari dulu 1/3 dari 15 itu berapa. Caranya? Gampang. 15 pohon kita bagi jadi 3 kelompok yang sama rata. Berarti 15 dibagi 3, hasilnya 5 pohon per kelompok. Nah, karena kita butuhnya 2/3, berarti kita ambil 2 kelompok. Jadi 2 kelompok dikali 5 pohon, hasilnya adalah 10 pohon mana lagi. Jadi terbuktikan 2/3 dikali 15 itu sama dengan 10. Konsepnya ternyata sama aja kayak yang tadi.
Nah, kita udah lihat dua contoh yang beda, tapi intinya sama. Sekarang waktunya kita satukan semuanya jadi aturan perkalian sederhana. Coba kita lihat perbandingannya deh. Di sebelah kiri ada masalah penyiraman 2 dikali 3 per 5. Di sebelah kanan ada masalah pohon mangga 2 per 3 dikali 15. Kelihatannya beda ya, tapi coba lihat cara kerjanya. Di kasus pertama, kita hitung 2 dikali 3 dibagi 5. Di kasus kedua, 2 dikali 15 dibagi 3. Polanya sama persis, bilangan bulat dikali pembilang. Dan inilah dia aturan umumnya. A dikali B per C itu sama dengan A dikali B per C. Gampangnya gini, untuk mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan, tinggal kalikan aja bilangan bulat itu dengan angka yang di atas alias pembilangnya, angka yang di bawah penyebutnya biarin aja, jangan diubah. Simple banget kan? Jadi intinya begini, mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan berarti Anda sedang mencari total dari sekian banyak bagian. Jadi waktu kita hitung 2 dikali 3 per 5, kita itu sebenarnya cuma nyari total dari 2 kelompok 3 per 5. Nah, ini yang bikin aturannya jadi masuk akal. Oke, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran terakhir nih buat kalian. Biasanya kan kita mikir kalau perkalian itu hasilnya pasti lebih besar ya kan? Tapi tadi kita lihat, 2 per 3 dikali 15 hasilnya malah 10, jadi lebih kecil. Nah, pertanyaannya, apakah mengalihkan sebuah bilangan dengan pecahan itu selalu bikin hasilnya jadi lebih kecil? Coba deh dipikirin. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Makasih banyak ya udah gabung dalam petualangan matematika bareng Agam. Semoga sekarang perkalian pecahan jadi terasa jauh lebih gampang dan masuk akal. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.